everyone, welcome back to my lens. Di video-video yang lalu, Malens udah ngajakin teman-teman untuk bahas buku yang agak berat ya teman-teman. Dan kali ini aku mau ngajakin kita semua untuk relax dulu, untuk santai dulu, karena kita akan bahas buku-buku populer sambil peregangan otak. Dan kali ini aku mau memulainya dengan mereview sebuah buku yang ditulis oleh Alice Miller, judulnya Drama Anak-anak Kita, atau dari judul asli The Drama of the Gifted Child. Nah, di dalamnya ini nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana luka masa kecil seseorang atau mungkin luka masa kecil kita bisa kita bawa sampai dewasa, dan itu mempengaruhi diri kita tanpa sadar, membuat kita menderita, nggak nyaman, dan mungkin itu perlu dipulihkan pelan-pelan. Oke, mari kita simak langsung aja yuk reviewnya, because reading can change your life. Apa pendapat kita tentang anak-anak yang sejak kecil sudah bisa bersikap seperti orang dewasa? Mungkin kita pernah melihat seorang anak kecil yang tidak menangis ketika menghadapi kesulitan. Atau bahkan ada anak yang sejak berusia 5 tahun sudah bisa mengurus adiknya dan menyayanginya tanpa rasa cemburu sama sekali. Dan bahkan sudah bisa membantu orang tuanya mengurus rumah tangga. Tentu kita kagum dengan kedewasaan dan kemandirian anak-anak itu, bukan? Namun, di balik kehebatan mereka tidak baik-baik saja. Ada banyak dari anak-anak hebat itu yang tumbuh dewasa dengan menyimpan luka karena tidak pernah benar-benar merasakan bagaimana rasanya menjadi anak-anak. Alice Miller, seorang psikolog dari Swiss yang telah menerapi orang-orang selama lebih dari 20 tahun, menuangkan hasil penelitiannya dari praktik-praktik terapi yang ia lakukan ke dalam sebuah buku yang berjudul asli The Drama of the Gifted Child, dan diterjemahkan menjadi Drama Anak-anak Kita, Anak Berbakat Mencari Jati Diri. Dari pengalamannya itu, ia menemukan bahwa persoalan mental, kekerasan, bahkan penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang di usia dewasa merupakan konsekuensi atau dampak dari penyangkalan jati diri mereka sebagai anak-anak. Yang paling sering ditemukan adalah kasus orang-orang yang hebat dan berprestasi yang diam-diam mengalami depresi berat dan kesepian mendalam di dalam dirinya. Orang-orang yang mengalami hal itu umumnya semasa kecil dididik untuk menekan emosi-emosi yang muncul dalam dirinya. Mungkin kita sering mendengar ungkapan anak pintar nggak boleh nangis yang dikatakan oleh para orang tua. Tanpa sadar, mereka sebenarnya sedang menanamkan kepada anak-anak mereka bahwa menangis itu tidak baik. Hanya anak-anak tidak hebat saja yang melakukannya. Dan akibatnya, anak-anak ini menahan diri untuk menangis ketika mereka sedang sedih atau merasa sakit. Demikian pula dengan emosi-emosi negatif yang lain. Mungkin anak-anak jadi tidak mau menunjukkan kemarahan mereka atau perasaan kecewa yang mereka miliki agar mereka tidak dimarahi oleh orang tuanya. Anak-anak ini sudah belajar untuk memendam emosi mereka dalam-dalam sampai suatu saat mereka tidak bisa merasakannya lagi. Akibatnya, mereka akan tumbuh menjadi orang dewasa yang berhati dingin dan tidak pernah benar-benar merasakan kebahagiaan. Lebih buruk lagi, kalau orang tua mereka mendorong mereka untuk menjadi anak berprestasi dan baru menunjukkan penghargaan kalau mereka mendapat ranking atau nilai bagus di sekolah. Lama-kelamaan anak-anak ini akan berpikir bahwa mereka hanya akan dicintai apabila mereka mendapat nilai bagus atau prestasi tertentu. Akhirnya, sepanjang hidup mereka akan mengejar ranking dan nilai bagus, dan mungkin juga prestasi yang baik di dunia kerja, dan mereka akan melakukan itu dengan pikiran bahwa hanya dengan cara itulah mereka bisa dicintai. Mereka pun akan sulit menerima kegagalan dan jatuh dalam depresi yang berat apabila mereka mengalaminya. Di balik prestasi mereka yang gemilang, mereka memiliki nilai diri atau self-esteem yang rendah karena mereka tidak pernah merasa diterima sebagai diri mereka apa adanya. Fenomena ini disebut oleh Miller sebagai grandiositas yang berteman akrab dengan depresi. Di samping itu, ada pula anak-anak yang sudah dipaksa mandiri sejak usia dini. Mereka sudah terampil membantu orang tua mereka mengurus rumah tangga atau menjaga adik mereka tanpa perasaan cemburu sama sekali, dan bahkan sudah memiliki jiwa penolong sejak kecil. Mereka akan tumbuh dewasa sebagai orang yang cepat tanggap dan rela melakukan apa saja untuk membantu orang lain.
Bahkan mereka mengembangkan semacam kepekaan untuk bisa melihat kebutuhan orang lain dan dengan segera memenuhinya. Tidak semua orang dapat melakukannya, bukan? Banyak dari antara anak-anak ini yang tumbuh dewasa menjadi pribadi yang disenangi banyak orang dan dapat merasakan hal-hal yang sederhana secara mendalam. Di usia dewasa, banyak dari mereka yang masih bisa melukiskan dengan jelas wangi rumput ketika mereka menginjaknya di pagi hari, atau hangatnya cahaya matahari ketika mereka berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki. Banyak dari mereka yang menjadi seniman yang sangat puitis atau bahkan psikoterapis yang menolong banyak orang untuk pulih dari tekanan yang mereka alami. Meskipun tidak semua psikoterapis dan seniman mengalami hal seperti ini juga ya. Banyak juga dari mereka yang punya perasaan yang dalam justru karena memiliki masa kecil yang bahagia dan ruang aman untuk menjadi diri sendiri. Kembali lagi ke yang tadi. Ada bahaya besar berupa kehampaan yang dapat dialami oleh anak-anak yang sudah dipaksa untuk menjalankan peran sebagai orang dewasa sejak kecil. Mereka akan sulit menyadari kebutuhan mereka karena hanya terbiasa memenuhi kebutuhan orang lain dan cenderung menekan kebutuhan mereka sendiri. Mereka menuntut diri mereka untuk selalu bisa menyenangkan orang lain, memenuhi kebutuhan orang-orang itu, dan membuat orang-orang bergantung pada mereka. Tanpa perasaan itu, mereka akan merasa hampa. Mereka terlihat seperti orang yang mandiri dan mampu menolong orang lain, padahal sebenarnya merekalah yang sangat bergantung pada perasaan dibutuhkan oleh orang lain. Anehnya, banyak dari anak-anak yang mengalami pola didik yang syarat dengan tekanan dan kekerasan mental ini justru melihat masa kecil mereka sebagai masa kecil yang bahagia. Awalnya mereka tidak tahu bahwa mereka tertekan dan telah kehilangan jati diri sebagai anak-anak. Mereka menggambarkan diri mereka tinggal di lingkungan yang baik dan diperlakukan dengan baik oleh orang tua mereka. Dan kalau ada hal buruk yang dilakukan oleh orang tua kepada mereka, itu bukanlah salah orang tua mereka, sebab orang tua mereka pasti melakukannya karena mereka berbuat nakal atau melakukan kesalahan. Mereka menggambarkan orang tua mereka sebagai figur protagonis, bahkan sebagian tanpa cacat celah. Tetapi menggambarkan diri sendiri sebagai seorang anak yang penuh kekurangan, atau malah mungkin tanpa kekurangan sama sekali karena mereka tidak mau mengakui kekurangan mereka. Anak-anak ini lebih mudah mengkritik atau membanggakan diri sendiri, namun lebih sulit mendengarkan dan memahami perasaan atau kebutuhan dirinya. Mungkin karena ini juga ya jumlah orang-orang yang mengalami depresi belakangan ini semakin banyak. Ada semacam pola yang dikembangkan baik secara sengaja maupun tidak sengaja dalam pengasuhan anak yang membuat banyak orang saat ini tidak bisa menjadi diri sendiri dan justru sibuk memenuhi tuntutan orang lain. Sekilas, tidak ada yang berbeda dari anak-anak yang tertekan semasa kecilnya dengan anak-anak yang dibebaskan menjadi dirinya sendiri dan diajari keterampilan memahami diri. Bahkan banyak dari antara mereka yang masa kecilnya menderita yang terlihat lebih baik atau lebih berprestasi dari orang-orang yang semasa kecilnya diberi ruang untuk menjadi dirinya apa adanya. Semua itu baru terlihat dalam sesi-sesi terapi. Orang-orang yang semasa kecilnya bahagia akan merasa nyaman untuk memperlihatkan diri mereka apa adanya. Sementara orang-orang yang tidak bahagia merasa harus menjadi sesuatu yang lain untuk bisa diterima. Memulihkan orang-orang ini juga tidak mudah. Dibutuhkan sesi terapi yang panjang sampai mereka benar-benar bisa menggali dan menemukan titik awal persoalan mereka. Setelah itu ditemukan pun, masalah mereka tidak segera selesai. Banyak dari orang-orang yang ketika baru menyadari dirinya telah kehilangan jati dirinya yang sejati, menjadi marah, sedih, dan kecewa, serta merasa tidak berdaya karena mereka tidak dapat kembali ke masa lalu. Fase kemarahan dan kesedihan yang memuncak ini dapat berlangsung dalam waktu yang lama dan menyebabkan orang-orang ini bisa menangis tiba-tiba atau marah tiba-tiba setiap kali mereka mengingat manipulasi yang dilakukan orang tua mereka terhadap diri mereka. Namun, mereka perlu mengalami itu. Oleh karena itulah dibutuhkan seorang terapis yang membantu dan mendampingi mereka agar tidak mengalaminya seorang diri. Meski ada juga orang-orang yang sangat beruntung yang berhasil memulihkan diri tanpa bantuan terapis. Emosi yang muncul dan terluapkan ini memberi kelegaan dan kebebasan, sehingga pada akhirnya orang-orang yang sebelumnya menderita ini akan cukup kuat untuk memaafkan orang tua mereka dan akhirnya menerima diri sendiri. Pada saat itulah mereka akan menyadari bahwa orang tua mereka juga bukan orang yang sempurna, yang bahkan mungkin juga perlu dibantu menemukan diri sendiri meskipun usia mereka sudah tua.
Mereka yang tadinya sangat bergantung pada prestasi yang mereka peroleh atau takut pada kegagalan, kini dapat menjalani hidup dengan lebih tegar dan apa adanya. Mereka melihat diri mereka sebagai manusia utuh yang punya kelemahan dan kelebihan, bakat dan kekurangan, bahkan emosi-emosi negatif yang menjadi ungkapan diri yang paling jujur ketika ada hal buruk yang mereka alami. Dari buku ini kita dapat belajar bahwa setiap kita, baik yang masih anak-anak maupun yang sudah menjadi orang dewasa, memerlukan ruang aman untuk menjadi diri sendiri, untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan sejujurnya tanpa ada tekanan dari lingkungan sekitar, untuk memeluk sisi-sisi diri kita yang paling lemah, yang seringkali sulit untuk kita terima. Kita belajar bahwa kesedihan dan rasa sakit itu memang adalah bagian dari hidup yang terkadang tidak bisa dihindari. Dan apabila kita memberi kesempatan pada diri kita untuk meluapkan kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan itu, kita dapat menjadi manusia yang utuh dan akhirnya dapat berempati pada kemarahan, kesedihan, dan kekecewaan orang lain juga. Kita belajar bahwa tidak selamanya kegagalan melemahkan kita. Ada kalanya kegagalan menuntun kita pada penerimaan diri yang sesungguhnya dan membuat kita menjadi orang yang lebih kuat dari diri kita yang sebelumnya. Gimana reviewnya teman-teman? Kalau misalnya habis ini teman-teman mau ambil kertas dan alat-alat tulis untuk mulai menggambarkan peristiwa-peristiwa masa kecil teman-teman atau mencatatkan apa yang teman-teman ingat dari peristiwa waktu kecil, boleh banget. Dan kalau misalnya orang tua teman-teman masih ada, boleh juga ditanya ke orang tua teman-teman, sebenarnya waktu kita kecil itu seperti apa sih? Dan kalau misalnya ada pengalaman-pengalaman yang agak pahit, agak buruk, dan itu membuat teman-teman kayak pengen nangis atau pengen marah, begitu teman-teman menggambarkannya lagi, jangan takut untuk mengeluarkan kesedihan teman-teman, karena setelah itu teman-teman akan merasa lega. Dan ketika teman-teman lega, teman-teman akan merasa lebih baik, akan feel better, dan bisa jadi orang yang lebih bahagia dari yang sebelumnya. Dan orang-orang yang lebih bahagia dari yang sebelumnya punya peluang untuk mengembangkan diri dengan cara yang lebih baik lagi. Jadi mulailah kalau misalnya teman-teman sudah merasa siap gitu ya, lihat ke dalam diri teman-teman apa yang masih bisa teman-teman lakukan untuk hal-hal menyakitkan yang pernah terjadi di dalam hidup teman-teman. Dan bagi yang sudah punya anak, selamat menciptakan masa kecil yang bahagia buat anak-anak kita. Dan semoga anak-anak kita ini bisa tumbuh jadi anak-anak yang happy, kemudian juga anak-anak yang apa adanya, yang gak harus menjadi orang lain, dan ketika dewasa mereka bisa jadi pribadi yang bahagia. Oke, itu reviewnya buat hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak. Jangan lupa terus baca dan baca buku, because reading can change your life. Bye-bye.